Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini fokusnya akan lebih ke pembahasan komen dan juga hari ini mungkin sedikit berbeda, tidak ada charting, ya, tidak ada charting alts, tapi fokus kita akan lebih ke solusi, ya, karena cukup banyak yang nanya, bang, gimana nih bang? Apa mendingan gua cut loss aja bang, atau gua tetap di CA bang, gua hold aja atau gimana nih? Ya cukup banyak yang nanya, ya. Sebenarnya ini sudah gua pernah jawab di video gua yang dulu, ya, tapi udah cukup lama. Jadi mungkin yang masih baru-baru, yang masih newbie, yang belum nonton video itu, karena udah ya lagi-lagi udah berapa bulan ya, itu mungkin nggak akan tahu dengan ini. Nah, jadi kita akan coba bahas. Nah, ini kita akan bagi menjadi 3 jenis. Ada yang buruk, ya, bad, ada yang normal, ya, ada juga yang good. Gitu. Jadi tentunya nggak semua orang kondisinya sama kan. Nah, gua harap dengan 3 kondisi seperti ini, lu bisa kira-kira lu ada di mana nih. Apa kalau kondisinya buruk, normal, atau bagus? Atau jangan-jangan di tengah-tengah juga bisa. Begitu ya. So, nanti ya kita akan bahas solusinya untuk 3 jenis orang ya. Next, kita akan reminder dulu economic calendar. Hari ini jangan lupa jam 9.45, bukan jam 9.45, 9 kurang 15 sampai jam 9 kita akan keluar 3 data penting ya. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke jam penting ini pertimbangkan untuk tutup posisi buat sekali lagi posisi futures ya. Buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, kondisi BTC membaik ya dibandingkan dengan dari pagi. Tadi sempat menyentuh 102.000 begitu. Jadi ya mulai dari recovery dan ya PR besarnya adalah jangan sampai daily close di bawah dari 100.000. Karena kalau udah mulai di bawah dari 100.000, ya kita udah bisa lihat sendiri di Januari dan di Desember dan di Februari Januari, ya lu bisa lihat sendiri kondisinya buruk gitu saat dia kehilangan 100.000. So, ya semoga bisa dipertahankan 100.000-nya begitu ya. Langsung aja kita ke solusi. Ada 3 jenis orang ya, yang bad, normal, and good. Yang paling buruk seperti apa kondisinya? Kondisinya portofolionya isinya alt semua, meme semua ya. Semuanya tuh yang sekarang minusnya ekstrim-ekstrim 80, 90 ya. Nah, mungkin kalau kondisi yang paling buruknya ditambah lagi dengan melanggar 3 golden rules. Apalagi yang pertama tuh, pakai uang panas, over leverage. Nah, buat lu yang masuk ke kategori seperti itu, ya melanggar 3 golden rules, lalu isi portonya semua alts dan memes, merahnya sekarang udah nggak kira-kira, udah 70, 80, bahkan ada yang 90, pertimbangkan untuk tutup aja posisi. Gitu. Kenapa? Karena udah pakai uang panas, itu udah sangat fatal menurut gua. Ya karena ada yang nanya, "Bang, kira-kira Bang, BTC bisa nggak ya Bang?" BTC atau apa ya, gue lupa. Pokoknya dia nanya apa gitu. "Bisa nggak Bang ini seminggu ke depan naik karena udahnya gue seminggu ke depan harus dipakai buat apa duitnya?" Ah, udah tuh udah nggak bisa yang kayak gitu. Ya jadi buat yang portonya udah terlalu berantakan seperti itu, udah minus parah, isinya alt semua, terus isinya pakai duit panas juga, udah tutup aja posisi karena udah nggak bener. Sampai balik lagi pun lu akan keluar setan ininya, apa namanya, setan serakahnya begitu. Dikasih kesempatan balik pun lu nggak akan TP. Jadi udah yang tipe seperti itu mendingan ditutup semua posisinya. Kalau mau benerin lagi dari awal, karena posisi udah hancur kayak begitu biasanya orang akan kena mental, dan ya kalau udah pakai mental, ya kalau udah kena mental ujungnya pakai perasaan. Itu adalah kategori yang paling buruk ya. Kategori yang normal ya, dibilang bagus banget enggak, tapi ya dibilang sampai sejelek yang ini juga enggak begitu ya. Nah, kondisi normal ini mungkin ya lu terlalu banyak alts-nya begitu. Masih terlalu banyak alts dan kondisinya mungkin minus tapi nggak terlalu gede. Misalkan ya bang gue minus 30-40 gitu ya. Ya 30-40 itu masih normal hitungnya ya. Bahkan mungkin even 50% pun masih bisa begitu ya. Tapi tidak melanggar 3 golden rules. Pakai uang dingin, nggak over leverage, mikirnya jangka panjang gitu, nggak sebulan lagi gue harus begini bang duitnya. Ah, itu udah nggak bisa tuh yang kayak begitu ya. Nah, tapi ini buat yang normal, saran gua ya, kalau masalah utama malu itu kebanyakan odds, nah boleh pertimbangkan sekarang kan lagi koreksi nih BTC. Ya lu di CA. Lu di CA fokus di BTC sampai kembali ke 60-40. Ya tentunya 60%-nya BTC ya. Begitu ya. Tapi gini, kita melakukan itu nggak membabi buta. Pokoknya kita lakukan itu sampai kapan? Ya pokoknya sampai terus. Nggak ya, kita punya patokannya. Patokannya adalah di kuartal 4 tahun ini. Karena ini adalah post halving year. Kita sudah bahas berkali-kali sebelumnya ya. Post halving year ini secara teori cycle ya, lu bisa lihat, kita kasih lihat visualnya aja deh ya. Visualnya kita bisa di sini dari cycle ke cycle. Post halving year ya, kuartal 4 adalah pucuk ya, pucuk dari cycle
ya. Nih, kuartal 4 nggak? November 2021, kuartal 4, post halving year. Ya, ini juga sama nih, ya 2017, pucuknya Desember. Kuartal berapa itu? Kuartal 4. Tahun apa? Post halving year. Dan lo bisa tarik terus sampai ke halving pertama. Jadi ini adalah statistik yang sampai sekarang masih 100%. Begitu. Jadi ya kalau ada orang masih nanya, "Bang, jadi sekarang gimana nih setelah habis konflik Iran, Israel dan lain-lain begini dengan setelah tarif dan lain-lain ya, lu gimana main scenario-nya?" Main scenario masih sama, ya kuartal 4 tahun ini. Begitu. Tapi sekali lagi dengan safety belt. Safety beltnya apa? Safety beltnya adalah MA50. Kalau sampai terjadi weekly close dan open 2 kali berturut-turut di bawah dari MA50 di tahun ini ya. Contoh kayak gimana Bang visualnya? Nih kayak begini. Nih jebol ya. Open close 1, open close 2 udah tamat. Udah dapat 2 begini di bawah dari MA50. Ya, masuk bear market. Ini masuk bear. Cek lagi sebelumnya ya. Ini jebol MA50, lihat open close ya bear ya. Lihat lagi halving pertama, jebol, lihat open close 1, open close 2, bear ya. Jadi ya udah, kita walaupun ada main scenario-nya yang 100% loh ya. Statistiknya sampai sekarang masih 100%, kita tetap punya safety belt. Begitu ya. Oke, itu untuk yang normal. Jadi sekali lagi untuk yang normal tidak melanggar 3 golden rules. Kesalahan utamanya lebih ke rasio, kebanyakan alts begitu. Dengan minus yang make sense ya, jangan minus, ya bang, gue nggak melanggar 3 golden rules kok ya, tapi BTC cuma 1% atau nggak punya BTC sama sekali. Kalau nggak punya BTC sama sekali dan lu minus sudah super besar 80-90 ya susah juga, jujurnya susah begitu. Jadi ya lu coba cari sendiri, lu di mana begitu ya. Tapi intinya kalau yang masih normal ya minus masih 40-50 gitu ya. Dan ya minusnya tuh masih oke dan juga rasionya nggak terlalu parah gitu. BTC-nya masih misalkan 30 atau BTC-nya masih 40 gitu. Itu masih oke. Kalau nggak punya BTC sama sekali itu juga kadang-kadang sulit untuk diselamatkan. Begitu ya. Nah, kondisi yang good adalah orang-orang yang sekarang dalam keadaan masih hijau. Ya, dalam kondisi seperti ini masih hijau. Nah, kenapa bisa hijau? Kok ada bang? Kondisi kayak begini kok masih bisa hijau? Ya, artinya nih orang ya ngedengerin ya 73 atau 60-40 di BTC. Karena kalau 60% di BTC, odds lu amburadul pun sekarang atau odds lu ancur-ancuran pun harusnya masih oke secara overallnya. Begitu. Nah, buat lo yang kondisinya seperti ini, masih hijau overall portofolionya, tidak melanggar 3 golden rules, ya udah yang ini paling gampang, lu tinggal lanjut DCA. Gitu. Kalau mau lebih secure, mau lebih aman, lebih konservatif, ya udah gedein lagi BTC-nya. Begitu, bang gue udah 60-40 bang, atau bang gue udah 70-30, nggak apa-apa, tambahin lagi BTC. Itu kalau lo mau lebih konservatif, begitu. Kalau lo mau lebih agresif, ya tetap pertahankan 60-40 atau 70-30, begitu. Ya, itu kurang lebih solusinya. Gua harap lo ketemu, ya lo tipe yang mana, lo masuk yang paling buruk, normal, atau paling bagus, begitu. Ya, karena sekali lagi, solusi itu harus berbeda-beda dari orang ke orang. Lo harus tahu lo masuk ke dalam kategori mana. Karena nggak semua orang kondisinya sama. Ada yang pakai logika bikin portonya, ada yang cuma dengerin orang dan seterusnya. Nah, lu kategorikan mana yang punya lu. Lu situasinya seperti apa dan act accordingly, begitu, ya. Oke. Beres ya. Next langsung aja ke komen. Yang pertama dari JR Channel. Gue akuin market mendadak merah parah, ya. Nggak tahu kenapa gue nggak panik, walau ada harapan bakal membaik sih. By the way, market crypto, saham itu sama seperti kita jualan di real life. Terkadang jualan rame, terkadang sepi, bahkan sampai tidak ada barang yang terjual. Hal yang terpenting ialah sabar dan jangan panik. Tetap konsisten buat menjalani dan ingat DCA jika berada di spot. Mantap ya. By the way, makasih kok TCI atas nasihat kokoh. Berkat nasihat Koko yang dulu saya suka panikan saat market turun, saat ini bersikap biasa aja. Bahkan saya nambahin. Mantap ya. Ini lagi-lagi adalah contoh klasik dari orang-orang yang sudah mengerti cara TCI. Begitu. Karena cara TCI itu mainly lebih ke ngomongin mindset ya. Dan kita lebih ke fokus DCA. Begitu. Dan kadang-kadang ya, orang tuh suka meremehkan DCA karena berpikir, wah kita tuh DCA kalau kita nggak tahu market mau kemana. Oh ya begitu ya. Ya oke. Ya, kalau begitu caranya kenapa DCA ini sangat disarankan oleh Warren Buffett. Begitu. Dan banyak lagi tokoh-tokoh finance yang actually made it. Begitu. Ya karena ya lu boleh cari tahu sendiri deh. Begitu. Tapi intinya apa? Ya intinya lu bisa lihat sendiri. Ya, dari orang yang mungkin panikan saat market turun ya. Sekarang santai aja.
malah kadang-kadang bersyukur walaupun sekarang sayangnya turunnya dengan kondisi yang tidak ideal ya, turunnya dengan konflik. Kalau bisa sih jangan ada konflik, cuman ya sudah, sekarang faktanya turun, kita diberikan kesempatan, ya sudah, tinggal di CA saja. Mantap ya. Next, pengepul Hot Wheels. Benar kata Om Toshi, kalau keseringan lihat market, kita akan terbiasa dan tidak kaget dengan pergerakan yang tiba-tiba. Yes, benar sekali. Jadi, ya suka nggak suka, ya teori yang kita pelajari itu tetap butuh pengalaman juga. Gitu. Sama lah seperti orang, wah lulusan S1 Harvard Business School, wow luar biasa ya. Buka bisnis tetap stres, panik, wah dan lain-lain. Kenapa ya? Karena sehebat-hebatnya teori itu saat masuk ke market baru kerasa beneran begitu. Jadi ya harus ambil banyak jam terbang begitu, karena ya sama aja ya, pilot yang hebat itu ya ujung-ujungnya gini, pilot lulusan sekolah penerbangan yang hebat akan kalah dengan pilot yang punya jam terbang jauh lebih banyak. Karena apa ya, pengalaman begitu ya. Mantap. Next dari Cimus Air Channel ya. Kotoshi, mantap sekali ilmu sejarahnya. Speechless kok. By the way, izin nanya kok, untuk yang udah nyangkut terus nggak ada amunisi lagi gimana ya? Apakah CL dan masuk lagi harga bawah atau mending diem aja nggak gerak? Kalau menurut gua mending diem aja dulu, jangan gerak. Tunggu sampai ada duit dingin lagi baru mulai di CA begitu. Ya karena gini, saat CL yang jadi serem apa? Lu akan ngerasa, aduh, oke ini gue harus cepet-cepet masuk lagi ke market. Nah, misalkan, lu udah ada dana nih sekarang, ya, lu CL misalkan, lu pasang misalkan, udah sesuai seperti biasa, pasang, sesuai dengan SOP. Nah, taunya nggak kena lagi, naik, waduh, ini gimana nih, waduh, gue pusing nih, akhirnya apa? Ya kemakan lagi dengan bisa beli di resisten, begitu, karena kebawa FOMO, itu kalau naik. Begitu ya, kalau turun ya lo beruntung gitu, tapi ya kita kan sebisa mungkin tidak berharap dengan keberuntungan kan. Jadi ya udah, mendingan kalau belum ada dana dingin lagi, belum ada amunisi lagi, ya udah santai dulu aja begitu ya. Next dari Imam, udah bukan 60-40, 92-8 gara-gara BTCD terus menanjak. Yes, ya ini sekali lagi ya pembuktian bahwa sadisnya BTCD di masa-masa penuh ketidakpastian dan juga ya makroekonomik yang tidak mendukung, alias liquidity seret ya, liquidity-nya nggak ada begitu ya. Jadi BTCD-nya naik lagi begitu ya. Ya sudah nggak apa sih ya, selama lu banyaknya BTC jauh lebih mending dibandingin kebanyakan alts. Yang kebanyakan alts sekarang banyaknya muntah darah begitu ya. Ya apa ini, gue paham susahnya. Iya nih, kemarin sempat sekali, aduh, sebenarnya bukan di jalan raya sih, gue di dalam perumahan, tapi perumahannya itu baru dibenerin jalannya, belum ada polisi tidur. Ya sudahlah, itu banyak anak-anak dari dari mana lah nggak tahu tuh, tiba-tiba datang suka wah kebut-kebutan kalau malam tuh ya. Ya bener-bener ya, bahkan sebenarnya ya, semoga cepet ada tuh si polisi tidur ya, polisi yang cuma itu tuh, polisi yang gue tunggu-tunggu mungkin sekarang ya. Next dari ini, gue dari dulu ada penasaran baca apa nih, Bimac ya. Damn, saya BTC 79%, rata-rata 90k, DCA terus. Hampir minus, perasaan altcoin cuma sedikit-sedikit. Minta saran bang, apakah masih harus terus DCA melihat keadaan global yang seperti ini? Saya rencana out di November-Desember, terima kasih. Ya balik lagi, ini pas nih kebetulan ya, satu juga pilihnya pas nih. Ini berhubungan sama yang tadi, lu dalam kondisi mana? Lu kondisi buruk, normal, atau bagus? Nah setelah itu tinggal sesuaikan. Gitu, mana lu masuk kategori mana gitu. Tapi gini, kalau misalkan lu sekarang udah profit dan lu ngerasa, aduh bang gue jadi gak bisa tidur nih bang, gara-gara ada konflik di Middle East, lalu tarif juga masih belum beres urusannya, lu ngerasa banyak makroekonomik yang bikin deg-degan gitu, keadaan global yang bikin deg-degan, lu jadi gak bisa tidur. Selama lu masih profit, lu ada selalu kesempatan untuk ya udah tutup aja semua posisi, toh udah profit kan begitu. Tapi gue ingatkan, itu komitmen. Saat lu sudah melakukan itu, kalau ternyata market tiba-tiba recovery dan tidak ada SOP untuk beli, jangan dipaksakan. Begitu, apalagi all in. Begitu, kalau sampai tiba-tiba terjadi recovery tiba-tiba gitu ya, setelah lu putuskan untuk TP misalkan ya,
Ya karena kan lu rata-rata masih di 90K kan, berarti masih profit harusnya sekarang ya. Ya kalau sampai lu memutuskan untuk TP karena lu jadi nggak bisa tidur, stres gara-gara kondisi global sekarang, jangan sampai kebawa FOMO. Udah gitu aja. Ya, sip. Karena gini, nggak nggak worth it. Kita jadi nggak bisa tidur, jadi stres dan lain-lain, begitu ya. Gitu aja. Next. Dari Zilika Print. Mantap Bang Toshi, saya buy limit di 98.900, slot 0,1, kejemput, bangun tidur udah profit. Terima kasih Bang, semoga sehat selalu. Amin ya, semoga juga lo sehat selalu ya. Dan terus profit ya. Mantap. Next dari orang kita, Bang di channel sebelah bilang justru dengan adanya perang maka kemungkinan US akan cetak uang lebih banyak untuk keperluan perang karena perlu cetak uang banyak, maka kemungkinan the Fed akan memutuskan QE yang akan berpengaruh ke likuiditas di market bertambah. Apa benar begitu Bang? Mohon jawabannya Bang, terima kasih. Gini, sekarang statement dari the Fed mereka ngapain? Mereka takut apa? Takut inflasi kan? Makanya urusan tarif aja mereka nggak berani untuk melakukan cutting rates, begitu kan? Nggak berani untuk membuat balance sheet netral minimal, apalagi QE. Mereka nggak berani kan? Kenapa? Karena cuma urusan tarif. Nah sekarang seperti yang gue bahas tadi ya di video yang tadi pagi, kalau sampai harga crude oil meningkat sesuai dengan perkiraan dari JP Morgan ke $150, itu inflasi di US akan meningkat dengan signifikan. Walaupun gue tahu ya, kalau nggak salah sekitar cuma 20% ya minyak yang US pakai itu yang dari luar, sisanya banyak dari dalam negeri sendiri begitu. Tetapi itu trajektorinya tetap masih bisa meningkatkan inflasi dari US. Plus diparah-parah juga dengan ketidakstabilan global kalau sampai berlanjut begitu perang ya. Mungkin nggak Bang dengan begini akan jadi QE? Kalau menurut gua selama masih si Jerome malah akan semakin sulit begitu. Kalau sampai Jerome ditendang gitu ya, diganti sama yang lain, mungkin ada kemungkinan bisa. Tapi lu kebayang nggak kondisi inflasi dikasih QE, itu Amerika bisa terjun payung kalau seperti itu, ya kan? Sekarang masih 2% aja Jerome takut, apalagi kalau naik sampai 5%. Sesuai dengan yang kita bahas tadi pagi itu ya. Ada prediksi bisa sampai 5% ya, si CPI atau inflasi lah, data inflasi US apabila Iran menutup, aduh tadi tuh apa ya, kanal apa gitu gue lupa namanya ya. Lu boleh lihat lagi dari video tadi ya. Ya jadi menurut gue kalau sampai ini perangnya full blown war gitu ya, maybe lu profit kalau lu beli saham Lockheed Martin mungkin ya, itu pun masih mungkin ya. Kita nggak tahu soalnya eskalasinya sampai kemana begitu ya. Jadi ya lebih bagus nggak ada perang, tarif nggak ada begitu, karena at the end of the day ya, kalau orang kan pengennya altcoin season kan ya, saat ada altcoin season liquidity banyak, dan saat altcoin season terjadi BTC juga tetap naik, cuman kalah aja naiknya gitu kan. Itu the best case scenario kan. Nah itu akan sulit terjadi kalau ada banyak ketidakpastian di market, dan ya perang ya itu adalah ketidakpastian yang paling tinggi begitu, secara tahta itu yang paling tinggi begitu, apalagi kalau sampai si Amerika ikutan begitu kan ya. Jadi ya no ya, menurut gua selama Jerome masih di situ, nope, it's gonna be bad kalau sampai berlanjut konfliknya begitu ya. Apalagi QE, nggak QE itu dilakukan kalau ekonomi memburuk tapi inflasi rendah gitu. Itu kan ada dua nih ya, ada dua mandate ya. Pertama, buat inflasi rendah, atau lebih tepatnya gini lah, relatif rendah dengan target 2%-an ya. Yang kedua, maksimumkan ya workforce, jangan sampai banyak pengangguran kan. Kalau banyak pengangguran, inflasi rendah, ya QE. Kalau misalkan kebalikan ya, inflasi tinggi, pengangguran pengangguran sedikit ya, penganggurannya nggak ada gitu ya, nggak mungkin nggak ada lah ya, tapi kecil, ya dibalik, berarti turunkan interest rate buat kebijakan QT begitu kan. Ya nggak bisa kalau misalkan inflasi tinggi dihajar QE ya mati begitu. Bisa seperti 1970-an di mana US tuh lama sekali itu resesi ya, bahkan itu sebenarnya bukan resesi lagi, itu stagflation, which is even worse begitu ya. Next dari Kukurain ya, DC itu lebih bagus gimana ya Bang?
Misal punya budget 1 juta. Contoh, pertama masuk uang 200.000 ke angka 105.000. Lalu yang kedua, apakah harus masuk 200.000 di angka 100.000 ya 100k supaya DCA jadi turun di angka 102.000 atau lebih banyak dari DCA yang pertama yaitu 400.000 total supaya DCA oke lah. Kayaknya gue maksudnya ngerti deh ya. Lu martingale mungkin ya. Lebih mending martingale atau bagi rata aja begitu kan. Kalau bagi rata nanti kan harga rata-ratanya tetap lebih bagus kalau martingale. Yes, bener, setuju. Tapi ya, lu nggak tahu kan kapan jatuhnya akan lebih dalam sama jatuh lebih nggak dalam. Nah, kalau lu martingale, misalkan ya dana lu sejuta. Wah, kalau martingale dari awalnya gede, misalkan masuk 200.000 gitu ya, ya martingale-nya nggak akan efektif, cuma sedikit kan, begitu ya. Martingale biasa ada yang 1,5, ada yang 2 gitu. Ya kita ambil contoh 2 lah misalkan. Kalau 200.000 misalkan di tempat pertama di CE, terus keduanya jadi 400 kan. Nah berarti dana lu udah habis 600.000. Nah naikin lagi selanjutnya udah habis dana gitu kan. Nah jadi pasti otomatis lu kecilin initial DCA lu kan. Ya misalkan berarti DCA lu goban awal misalkan 50.000 gitu. Nah pas 50.000 lu turun, tahunnya cuma turun sedikit, naik lagi. Nah, lu masih punya banyak dana nganggur. Itu akan mendorong lu untuk apa? Untuk FOMO. Gitu. Jadi sebenarnya nggak salah ya dengan cara martingale ya. Jadi lu DCA kedua itu digedein gitu dibandingkan dengan DCA pertama itu nggak salah begitu. Tapi pasti akan ada plus minusnya. Minusnya adalah kalau sampai tidak dalam. Kalau dalam ya asik, mending martingale, asik bang. Ya martingale jadi lebih gede nih, harga rata-rata lebih dekat sama harga running. Yes, itu bener ya. Nah, tapi kalau ternyata cuma dekat, nah lu banyak dana nganggur. Nah, kalau lu bisa nahan emosi lu masih oke. Banyaknya orang nggak bisa nahan. Jadi gini, kalau lu bisa nahan emosi, misalkan ternyata corrective movementnya dikit terus naik ke atas. Jadi lu DCA-nya masih dikit banget nih. Gitu lebih kecil dibandingkan dengan kalau DCA normal tanpa martingale. Ya lu siap nggak? Kalau lu siap dengan itu dan nggak jadi FOMO, silahkan monggo. Begitu. Karena ya benar kalau sampai ini jatuhnya lebih dalam, ya kayak sekarang nih, jatuhnya lebih dalam, ternyata 20-50 jebol, martingale lebih efektif. Begitu. Ya. Sip. Bagus. Ini pertanyaan yang bagus ya. Dulu banget kayaknya setahun lebih lalu pernah ada yang nanya gini juga ya. Nah ini bagusnya ya kita terus ada sesi tanya jawab karena per berapa lama pertanyaan yang sebenarnya penting ini ya kadang-kadang orang udah lupa lagi kan gitu. Nah jadi setiap kali per berapa lama ada yang nanya ini jadi bagus buat kita refreshing otak kita begitu ya. Kita refresh lagi supaya ingat gitu. Mantap. Mana nih selanjutnya? Beres. Oke. Sip, itu kurang lebih untuk hari ini ya secara komen-komennya. Ya, selanjutnya mungkin ya sebelum kita tutup ya kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Dan ya seperti biasa semua video dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan prize pool sebesar 1.000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1.000 USD dalam bentuk prize pool dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya.
Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih, Bang. Tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000, nah itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ya ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, karena hari ini fokus gue lebih pengen ke solusi ya, seperti yang gue tadi sudah bahas di depan. Jadi ya kita tidak ada charting ya. Sekali lagi, please ini lu perhatiin lu dalam kondisi yang mana gitu. Jangan sampai lu kondisi bad dipaksakan begitu, karena gue udah bilang tadi ya di depan, tidak ada solusi satu untuk semua orang gitu. Ini aja mungkin masih ada yang kerasa kayak di tengah-tengah gitu. Ya Bang, gue dibilang bagus banget sih, enggak ya Bang, gue mungkin di tengah-tengah antara normal and good gitu ya. Nah, jadi ya lu harus lihat lu kira-kira masuk ke diagram yang mana nih, bad, normal, or good begitu. Nah, setelah itu tinggal lu sesuaikan dengan solusi yang tadi. Gue akan ingatkan sekali lagi ya. Jadi untuk yang good ini adalah untuk orang-orang yang tidak melanggar 3 golden rules, berarti nggak pakai uang panas, tidak over leverage, berpikir jangka panjang, dan yang lebih penting lagi adalah apa? Lo secara rasio benar 60-40 begitu, dan ya kemungkinan besar karena hasil dari 60-40 dan tidak melanggar 3 golden rules, ya ujung-ujungnya lo masih profit di sini. Nah, yang kondisi masih profit di sini, ya kalau menurut gua pertimbangkan untuk lanjut DCA ya dengan target di kuartal 4. Tapi dengan safety belt di MA50 weekly begitu ya, yang ada di sekarang masih cukup jauh di bawah sih ya begitu. Tapi gini Bang, gue stres Bang, walaupun gue udah profit nih Bang, gue stres kayak tadi tuh ya, tadi kan ada sempat tadi siapa ya, Bro Bimah kalau nggak saya, tapi gue jadi stres misalkan walaupun si Bro Bimah nggak bilang stres sih, tapi ini kita ambil contoh aja, misalkan ya ada yang aduh Bang, jadi gue nggak bisa tidur Bang, kepikiran terus tiap hari walaupun profit nih Bang. Nah, kalau udah sampai lu jadi kegiatan sehari-hari lu berantakan, walaupun dalam kondisi bagus pun, lu mau TP semua, monggo. Begitu, itu pilihan juga. Gitu ya. Untuk yang normal, ya solusinya tadi, balikin ke 60-40, sisanya udah tinggal tunggu kuartal 4. Yang bad sekali lagi, ya ini terima nasib, berarti udah salah total. Begitu. Kalau udah salah total seperti ini, lebih baik tutup semua, pastikan lagi lu pakai uang dingin, ya mendingan lu reset lagi, tunggu sampai cycle selanjutnya, mulai dengan bener dibandingin coba ngebenerin mobil yang udah ancur-ancuran banget begitu ya. Pernah dengar kan ya, lebih gampang buat dari baru dibandingin ngebenerin yang udah terlalu hancur gitu kan. Nah, itu berlaku buat yang bad. Nah, yang normal ini kayak ya nggak bagus sih ya, ini rusak sih, ada begini, bannya bocor, apanya lah, kacanya retak dan lain-lain, tapi masih bisa dibenerin. Kalau ini tuh lu mesinnya, pistonnya hilang ya, lalu apa namanya, si suspensinya satu terbang kemana ya, kaca udah nggak ada semua begitu, transmisi transmisi semua udah brudul begitu ya, ya itu mendingan ditinggal kadang-kadang ya. Ya jadi ya gue harap dengan ini lu kebayang solusinya seperti apa begitu ya. Tapi at the end of the day sebenarnya patokannya satu ya. Kalau lu udah stres dan lu udah mulai jadi pakai perasaan, tinggalkan, tutup aja semua. Itu karena kalau lu udah pakai perasaan di market, aduh, gue pribadi belum pernah ngelihat hasilnya positif, belum pernah sekalipun. Dan dari pengalaman gue pribadi sendiri pun, gue udah pernah ngerasain trading dengan emosi dan hasilnya bad lagi, jelek lagi. So ya pokoknya kalau mau lu benar-benar masih aduh Bang, gue nggak tahu Bang kira-kira gue di mana, udah lu tanya ke diri lu sendiri. Lu jadi nggak bisa tidur nggak? Jadi stres nggak? Nah kalau udah kayak begitu udah tutup semua. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, selam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal
Baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.